Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran agama Katolik. Marilah kita membuka pertemuan kita pagi ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami untuk rukun dan damai, terutama di saat kami bermain bersama-sama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik anak-anak, sesuai dengan judul kita pagi ini adalah bermain bersama teman-teman, maka pada kesempatan ini kita akan mengelompokkan bentuk-bentuk permainan yang selalu anak-anak lakukan bersama-sama. Misalnya seorang anak laki-laki lebih suka permainan-permainan yang keras seperti bola kaki, bola voli, bola basket, dan masih banyak bentuk permainan lainnya. Begitu pula dengan anak-anak perempuan. Mereka suka bermain permainan-permainan yang biasa digeluti oleh seorang anak perempuan. Misalnya bermain boneka, bermain tali, bermain kelereng, dan masih banyak permainan-permainan lain yang bisa anak-anak sebut sendiri. Nah anak-anak, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan bermain bersama teman-teman tadi. Dengan bermain, kita dapat bergembira bersama teman-teman. Kita dapat berlatih untuk bekerja bersama dalam kelompok. Dan kita dapat belajar dari teman-teman untuk mengenal permainan baru. Bahkan, dengan bermain, kita bisa membangun persahabatan akrab dengan teman-teman. Bermain bersama lebih menggembirakan dibandingkan bermain sendiri saja. Karena itu anak-anak, berusahalah untuk akrab dengan semua teman di saat bermain bersama-sama. Untuk itu, kita harusnya mengikuti aturan bermain dengan tertib, jujur, dan sabar. Iya anak-anak, dalam dunia permainan tadi yang kita sudah sebut bersama-sama, ternyata ada manfaat. Manfaat yang terpenting adalah membangun nilai-nilai persaudaraan dan persahabatan. Sebentar dalam kitab suci anak-anak, kita akan membaca tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Untuk itu, anak-anak di rumah silakan membaca atau membuka Alkitab Perjanjian Lama 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 5. Pak Guru ulang, 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 5. Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Sejak hari itu, Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan putra Saul telah mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga kepada Daud dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Karena itu, Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud sampai selama-lamanya. Yonatan menanggalkan jubahnya lalu diberikan kepada Daud juga pakaian perangnya serta pedangnya, busurnya, dan ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan Saul kepadanya. Sebab itu, ia diangkat oleh Saul menjadi perwira dalam tentaranya. Daud disukainya oleh semua prajurit serta para hamba Saul. Demikianlah sabda Tuhan. Nah anak-anak, pengalaman permainan bersama tidak jauh berbeda dengan pengalaman kitab suci Yonatan bersama dengan Daud. Yonatan rela memberikan pakaian perangnya kepada Daud sebagai bentuk nilai persahabatan yang dia pupuk bersama-sama. Untuk itu anak-anak,
kita tetap menjaga nilai persatuan, nilai persaudaraan, serta menjaga keakraban bersama di dalam kehidupan bersama-sama, lebih-lebih di dalam sebuah permainan. Baik anak-anak, sebagai akhir daripada pertemuan kita kali ini, Pak Guru memberi tugas kepada anak-anak di rumah untuk mencatat di buku tugas masing-masing nama permainan yang anak-anak suka, kemudian nama alatnya, dan jumlah orang dalam permainan tersebut. Dikerjakan di rumah masing-masing, kemudian nanti dikirim untuk Pak Guru periksa dan memberi nilai. Nah anak-anak, sebagai catatan untuk anak-anak ingat, ada beberapa hal yang akan Pak Guru sampaikan. Yang pertama, manfaat dari sebuah kegiatan bermain bersama teman-teman. Yang kedua, kita dapat bergembira bersama dengan teman-teman. Yang ketiga, kita dapat berlatih untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, kita dapat belajar dari teman untuk mengenal permainan baru. Yang kelima, kita bisa membangun persahabatan akrab dengan teman-teman. Yang keenam, karena akrab, Yonatan rela memberi perlengkapan perangnya kepada Daud. Teman yang akrab rela untuk saling berbagi. Yang ketujuh, berusahalah untuk menjadi teman bermain yang akrab dengan semua teman. Yang kedelapan, agar permainan berjalan lancar, ikutilah aturan permainan dengan tertib, jujur, dan sabar. Yang kesembilan, hindarilah percecokan di saat bermain dan bergembiralah selalu bersama teman-teman. Yang kesepuluh, sesungguhnya Tuhan ikut bergembira bersama anak-anak yang bermain dengan akrab. Bahkan Tuhan memberkati sehingga kegembiraan mereka semakin bertambah. Oke anak-anak semua, setelah anak-anak mencatat tugas yang akan dikerjakan di rumah masing-masing, maka sekarang kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk akrab dengan teman semua di dalam permainan dimanapun kami berada. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa membangun nilai persahabatan di dalam diri kami masing-masing di saat kami bermain bersama-sama dengan teman. Dalam situasi apapun, kami tetap menjaga nilai-nilai persahabatan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.